Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-6, zuhud. Kata zuhud ini sudah populer pada masyarakat kita, baik kalangan santri maupun umum. Untuk memudahkan, simpelnya begini, karena tiga ini saling kait-mengait, ada keterkaitan antara tiga. Menjaga diri dari yang haram, takwa. Menjauhkan diri dari yang remang-remang abu-abu, syubhat, warak. Menolak yang halal karena merasa cukup dengan yang sedikit, zuhud. Karena padanan kata zuhud itu qalil. Zuhud artinya qalil, sedikit. Jadi bagi dia sedikit aja, ya udah. Makanya kadang kalau kita makan sama jamaah, Ustaz, tambahlah nasinya, jangan zuhud-zuhud kali. Maksudnya, jangan masa 2-3 sendok. Nah, jadi zuhud itu yang sudah, hanya itu sukun, zuhdu sebetulnya, zuhdu, bukan zuhud, tapi karena kita zuhd. Orang yang zuhud itu sifat, orang yang punya sifat zuhud itu zahid. Ada ulama besar namanya Zahid Kautsari, Syekh Zahid Kautsari. Di Jawa juga ada ustadz populer namanya Kiai Anwar Zahid. Zahid artinya orang yang punya sifat zuhud. Bab az-zuhdi, bab zuhud. Akhbarana Hamzah bin Yusuf As-Sahmi Al-Jirjani, guru kami, qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Karim Al-Qushairi rahimahullah berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Hamzah bin Yusuf As-Sahmi Al-Jirjani. Guru kami meriwayatkan dari gurunya Abul Hasan Abdullah bin Ahmad bin Yaqub Al-Muqri di Baghdad, Irak. Guru kami meriwayatkan dari Ja'far bin Mujasyi', meriwayatkan dari Zaid bin Ismail, meriwayatkan dari Katsir bin Hisham, meriwayatkan dari Hakam bin Hisham, meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Farwah, dari Abu Khallad. Wa kanat lahu suhbah. Kanat lahu suhbah, dia seorang sahabat Nabi. Kapan orang itu baru disebut sahabat Nabi? 3. Man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Wa amana bihi, beriman dengan Nabi. Wa mata alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Ada orang yang jumpa pada Nabi tapi tidak mati dalam keadaan Islam, Abu Lahab. Ada orang yang sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi tidak jumpa dengan Nabi, Wais Al-Qarni, dia di Yaman, tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Sedangkan Abu Khallad ini lahu suhbah, dia sahabat Nabi. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula," kalau kau lihat ada seseorang qad utiya zuhdan fid dunya, dia punya sifat zuhud di dunia ini. Kalau kau lihat ada orang punya sifat zuhud di dunia ini, wa mantiqan, ucapannya, bicaranya sesuai dengan akalnya, faqtaribu minhu, dekati dia. Nah, ada tuh orang tuh ngomongnya, dikit aja ngomongnya, tapi penuh dengan hikmah. Dan dia, kenapa ada korelasi antara zuhud dengan ngomong? Karena orang kalau banyak makannya, itu tak bermakna omongannya. Itu maka diawali dengan zuhud. Kalau kau lihat orang yang zuhud pada makannya, zuhud pada minumnya, zuhud pada tidurnya, zuhud pada hidupnya, wa mantiqan, berisi kata-katanya, faqtaribu minhu, dekati dia. Kalau kita mendengar ceramah atau mendengar nasihat orang, kalau nasihat itu tidak masuk ke kepala orang, dua kemungkinan. Yang pertama, yang memberi nasihat itu terlalu kenyang. Yang kedua, yang mendengar itu terlalu kenyang, atau dua-duanya sama-sama kenyang. Faqtaribu minhu. Kalau kau lihat ada orang zuhud dan ucapannya sesuai dengan logika berfikir dan hatinya,
dekati dia. Kenapa? Fa innahu yulaqqanul hikmah, karena dia orang yang diberi Allah Ta'ala hikmah. Itulah makna firman Allah, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan sangat besar. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Apa syaratnya Allah memberikan hikmah itu? Syaratnya orang itu zuhud. Meninggalkan yang haram tak banyak manusia. Meninggalkan yang syubhat lebih sedikit lagi. Meninggalkan yang halal karena cukup dengan yang sedikit lebih sedikit lagi. Itulah makanya makomnya, kedudukannya dibuat zuhud itu di atas wara'. Makanya al-wara'u bidayatuz zuhdi. Wara' itu awal zuhud. Kalau ada orang sudah mulai wara', itu berarti sudah mendekati zuhud. Tapi zuhud lebih tinggi lagi. Karena kenapa kamu tidak terima ini? Saya ragu Pak Ustadz. Saya ragu mau makan nasi bungkus ini Pak Ustadz. Jangan-jangan duitnya dari hasil korupsi. Masih ada lagi curiga. Tapi kalau zuhud tak ada curiga. Kenapa kamu tak terima ini? Saya cukup lah. Saya cukup dengan telur dadar aja. Rendang daging ini tak perlulah. Bukan karena saya takut. Bukan karena saya khawatir ini haram. Enggak. Bukan karena saya takut ini syubhat abu-abu, remang-remang, tidak. Tapi kenapa? Karena zuhud. Qala al-Ustaz Imam Abul Qasim. Al-Ustaz Al-Imam Abul Qasim rahimahullah berkata, ikhtalafan nasu fi zuhdi. Siapa ini Imam Abul Qasim? Penulis kitab ini. Namanya Abdul Karim bin Hawazin, kunyahnya Abul Qasim Al-Qushairi. Ikhtilafan nasu fi zuhdi. Manusia ikhtilaf tentang masalah zuhud ini. Faminhum man qala, ada orang yang berkata, az-zuhdu fil haram. Zuhud itu pada perbuatan yang haram saja. Sedangkan pada yang halal itu tidak zuhud. Li'annal halala mubah. Karena yang halal itu mubah. Silakan ambil. Min qibalillah, dari Allah Ta'ala. Fa idza an'ama Allahu ala 'abdihi bimalin min halalin. Kalau Allah memberikan sesuatu harta kepada seorang hamba dari jalan yang halal, wa ta'abbadahu bisyukri alaihi, lalu kemudian dimanfaatkannya dengan beribadah dan bersyukur kepada Allah, fatarakahu lahu bikhtiyarihi. Maka kalau itu dia tolak, dia tinggalkan, itu amal perbuatan pilihan dia, tidak disebut dengan zuhud. La yuqaddimu ala imsakihi lahu bihaqqi iznihi, maka perbuatan seperti ini tidak disebut zuhud. Jadi tentang masalah ini pun ada ikhtilaf. Disebutkannya dulu pendapat yang menolak, tapi ini pendapat yang kecil sedikit. Pendapat yang mayoritas, itulah yang saya jelaskan tadi. Menolak yang haram takwa, menolak yang syubhat remang-remang abu-abu wara', menolak yang halal karena cukup dengan yang sedikit, zuhud. Wa minhum man qala, ada di antara ulama yang berkata, az-zuhdu fil harami wajibun. Melawan, menolak, tidak mau menerima yang haram itu wajib. Wa fil halali fadilatun. Menolak yang halal fadilah. Pak, ini ada duit Pak, jangan kasih ke saya, ini haram, wajib hukumnya. Pak, ini ada duit Pak, saya tak tahu duit ini asalnya dari mana, tak jelas, syubhat. Yang menolak itu wara'. Ini duit halal Pak, dia tak mau terima, fadilah. Ini jangan-jangan kita ngomongnya ngawang-ngawang Ustaz. Ada nggak orang begini? Jadi beberapa bulan yang lalu adalah ulama datang ke kota Pekanbaru. Saya dulu berniat, kalau sampailah ulama ini di Pekanbaru nanti, saya mau membawa sendalnya. Kalau datang dia nanti Pekanbaru, saya mau menenteng sendalnya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pas jadwal dia datang ke Pekanbaru, saya pula jadwal di luar kota, tak bisa dielakkan. Karena tidak nazar, hanya sekedar terlintas di hati. Kalau nazar saya berhentikan. Jadi untuk pelipur lara, mengobati hati saya, bukan hati dia tak. Saya masukkanlah dalam kresek, parfum, minyak wangi, sama kayu gaharu. Habis itu saya masukkan duit beberapa lembar dalam amplop. Pesan saya ke adik kelas, tolonglah kasihkan ke ulama ini. Sampai ke tangan beliau.
gaharu itu diambilnya, minyak wangi itu diambilnya, pas yang duit dibalikkannya, tak diterima. Agak tergores sedikit dalam hati saya. Saya ini bukan pencuri, saya ini bukan perampok, saya ini bukan koruptor. Kenapa dia tak terima duit saya? Haram rupanya duit saya ini, subhat rupanya duit saya ini, koruptor rupanya. Saya bukan pejabat. Kenapa dia tak mau terima? Ini jawabannya. Dia bukan menolak duit itu karena haram. Dia bukan menolak duit itu karena syubhat lalu dia warak. Dia tidak mau terima itu karena dia zuhud. Menurut dia udah cukup lah ini. Akhirnya dia ambilnya itu dibagi-baginya. Baginya ke jamaah. Tak mau diambil sikit. Saya cuma mau menceritakan bahwa jangan nanti, itu buku yang Ustaz baca kan 1000 tahun yang lalu. Zaman sekarang mana ada zuhud itu? Ada. Saya jumpa orangnya. Tahu saya orang. Jadi zuhud itu ada, bukan tak ada. Jangan gara-gara kita tak tahu mana padi, mana lalang, lalu kita katakan semua padi itu lalang. Jangan gara-gara kita tak tahu membedakan mana hijau, mana rambut, lalu setiap nampak kita hitam, hijau. Padahal kita tak tahu ilmunya. Padahal orang-orang begini ini ada. Cuma mereka tidak populer, mereka tidak masyhur, mereka tidak memontonkan dirinya, tidak pula semuanya di streamingkannya. Tapi makhluk-makhluk Allah ini ada sampai sekarang, tetap eksis. Fa inna iqlalal mali wal abdu sabirun fi halihi. Ada orang yang tidak perlu banyak-banyak, iqlal, minim, sedikit saja harta. Sabirun fi halihi, dan dia sabar dengan kondisi yang sedikit itu. Radin bima qasamallahu lahu, dan dia ridha dengan pembagian Allah untuk dia. Qani'un bima yu'tihi, dan dia qanaah dengan karunia Allah. Amman tawas, mereka orang yang itu, fa inna iqlalal mali wal abdu sahibirun fi halihi radin bima qasamallahu ta'ala lahu qani'un bima yu'tihi. Amman min tawassu'ihi wa tabassutihi fid dunya fa innallaha ta'ala zahadal khalqa fid dunya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita ini bersifat zuhud. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa 77? Qul, katakanlah, mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia itu qalil. Kalau kamu tahu kenikmatan dunia itu qalil, maka berqalil-qalillah kamu. Qalil itu zuhud, berzuhud-zuhudlah kamu. Yang banyak itu nanti di mana? Wal akhiratu khairul limanittaqa. Akhirat itu lebih baik, lebih banyak bagi orang-orang yang takwa. Wa ghairu dzalika minal ayatil waridati fi dzammid dunya, dan ayat-ayat lain yang mengecam, mencela dunia, wa tazhidi fiha, menyuruh kita untuk berdikit-dikit dalam masalah dunia ini, yang terlalu banyak, hanyut kita nanti. Inilah yang menyebabkan umat Islam ini mundur. Gara-gara kajian yang dibaca Ustaz Abdul Somad, akhirnya umat Islam tidak mau kaya, akhirnya umat Islam tidak bisnis. Oh, pahami baik-baik. Umat Islam silakan punya kebun sawit sejauh mata memandang, silakan punya kebun kelapa, silakan punya pabrik, silakan. Tapi yang dipakainya cukup untuk kebutuhannya saja. Sisanya mana? Belikan ke APD. APD apa ADP? APD. Belikan ke nasi bungkus untuk ojol. Itu maksudnya. Bukan karena malas, lalu pas ditanya, kau tidak bisnis? Saya zuhud. Itu bukan zuhud, itu malas. Wa minhum man qala, ada di antara ulama itu yang berkata, idza anfaqal 'abdu malahu fit ta'ati, kalau seorang hamba memberikan, menggunakan hartanya dalam ketaatan, wa alima min halihi sabra, dan diketahui dari kondisinya itu adalah sabar, wa taraka ta'arrud lima nahahu syar'u, dan dia meninggalkan semua yang dilarang oleh syariat Islam, fi halil usri, dalam keadaan sulit, fahina idzin yakunu zuhduhu fil malil halal atam, maka dalam kondisi seperti itu sifat zuhudnya dalam harta yang halal sempurna. Pada saat banyak ini
Anfaqal abdu malahu fil ta'ah. Banyak hartanya. Dipakaikannya untuk sekolah anak yatim, bangunkan pondok pesantren gratis, kirim mahasiswa-mahasiswa ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, ke Yaman, ke Maroko, kirim semua. Lalu yang untuk bapak, ya cukup untuk makan aja lah Pak Ustadz. Kita hidup ini kan cuma makan pakai. Ada orang seperti itu. Itulah yang sempurna. Wa minhum man qala, di antara ulama yang berkata, yambaghi lil 'abdi an la yakhtara tarkal halali bi takallufihi. Seorang hamba itu selayaknya tidak meninggalkan yang halal dengan keterpaksaan. Kalau kau tidak suka yang halal itu, ya lakukan aja tanpa harus memaksakan diri. Wala talabal fudula mimma la yahtaju ilaihi. Dan tidak pula dia mencari-cari yang lebih kalau dia tidak perlu. Hidup mengalir seperti apa adanya, sedikit yang perlu kita ambil, makanan, pakaian, pekerjaan, kebutuhan hidup, dan tidak perlu mencari yang lebih-lebih kalau tidak perlu. Wa yura'il qismah, wa yura'il qismata, memperhatikan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Fa in razaqahu Allah Subhanahu wa taala malan min halalin syakarahu. Kalau dia diberikan Allah rezeki dari yang halal, dia bersyukur. Wa in waqafahu Allah taala ala haddil kafafi, kalau dia diuji Allah Subhanahu wa taala dengan cukup, summa takallafa fi talabi ma huwa fudulal mal, kemudian dia paksakan untuk mencari yang lebih, fasabru ahsan bi sahibil faqri, maka sifat sabar lebih baik bagi orang yang fakir. Wasyukru aliyaqu bi sahibil malil halal, dan bersyukur sangat layak, sangat baik, sangat mulia bagi orang yang punya harta yang banyak. Wahai orang-orang yang fakir, bersabar amalmu. Wahai orang-orang yang kaya, bersyukur amalmu. Syukur bukan cuma mulut mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur artinya kau pakai hartamu itu untuk zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Sudah dibagi Allah Ta'ala masing-masing amalnya. Sekarang tanya diri, perhatikan diri masing-masing. Kalau kita termasuk orang yang kaya raya, bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Saya orangnya tak banyak harta Pak Ustaz. Fasabru ahsan bi sahibil faqri, sabar lebih baik. Wa takallamu fi ma'na zuhdi, para ulama banyak bicara tentang makna zuhud. Fakullun nataqa an waqtihi wa asyara ila haddihi. Setiap ulama berbicara sesuai dengan kondisinya dan memberikan definisi sesuai dengan batasan ilmunya. Nah, sekarang kita tengok masing-masing ulama memberikan definisi tentang zuhud. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, guruku mendengar Ahmad bin Ismail Al-Azdi berkata, dia mendengar Imran bin Musa Al-Asfanji berkata, dia mendengar Ad-Dawraqi berkata, dia mendengar Waqi' berkata, dia mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata. Sufyan Ats-Tsauri berkata, az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Arti zuhud di dunia ini artinya qasrul amal, pendek angan-angan. Tapi bukan berarti orang Islam tak boleh punya cita-cita. Tetap lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdentang pacul, berlaga pacul waktu menggali parit Khandaq, perang Ahzab itu, berlaga pacul besi itu dengan batu, pang, keluar cahaya 3 kali. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Kalian akan membebaskan Yaman. Pang, sekali lagi, kalian akan membebaskan Syam. Pang, sekali lagi, kalian akan membebaskan Persia. Nah, jadi bedakan antara seorang pemimpin yang visioner ke depan. Bukan berarti setelah mengkaji masalah zuhud lalu tak punya cita-cita. Yang tak boleh itu panjang angan-angan. Orang yang terlalu panjang angan-angan itulah yang sampai tak bisa tidur malam karena insomnia. Na'udzubillah. 1. Orang zuhud itu sifatnya 3. 1. Angan-angannya tak panjang. 2. Laisa biaklil ghaliz. Makanannya tak berat. Makanan ringan aja. Tapi jangan hanya snack aja sampai masuk angin. Walayal bas al-iba, pakaiannya juga tak berlebih. Asal kata iba itu ibah, jubah luar yang dipakai. Pakaiannya secukupnya aja, tak berlebih-lebih. Pikirannya tak panjang, maksudnya tak panjang angan-angan. Makanannya tak berat,
pakaiannya tak berlebih-lebihan. Kul makanlah, washrab minumlah, walbas berpakaianlah, min ghairi sarafin jangan berlebih-lebih, wala makhilatin bukan untuk sombong-sombong. Itulah pesan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu contoh orang zuhud zaman modern. Meninggal tahun 1998, lahir tahun 1911. Artinya zaman modern. Beliau termasuk orang yang zuhud. Kata beliau, tak ada bedanya jam tangan yang murah dengan jam tangan yang mahal, karena gunanya menengok jam berapa. Nah, jadi banyak orang terlalu banyak ikut high style. Tak ada bedanya orang pakai baju mahal dengan baju murah. Pakai baju sutra harga 50 juta, dipakai baju yang pergi di pasar pusat harga 100.000. Sama, apa beda? Itulah zuhud. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Sa'id bin Ahmad berkata, Sa'id bin Ahmad mendengar Abbas bin Isam berkata, Abbas bin Isam mendengar Imam Junaid berkata, Junaid mendengar Sirri As-Saqati berkata, Innallaha salabat dunya an awliyaih. Allah sudah menarik nafsu dunia dari para wali-walinya. Wali-wali Allah itu tak ada lagi dunia dalam hatinya, sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Wa hamaha an asfiyaihi. Allah Subhanahu wa taala sudah menggenggam dunia, ditariknya dari asfiya, orang-orang yang dipilihnya. Sofi, asfiyaihi. Wa akhrajaha min qulubi ahli widadihi. Allah sudah mengeluarkan cinta dunia itu dari hati orang-orang yang dikasihinya. Li'annahu lam yardaha lahum, karena Allah tidak meridhai dunia itu terhadap mereka. Kita berusaha, berdoa, lalu dicabut Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut hasad, dengki, busuk hati dari penghuni surga. Itu maka orang di surga itu tak ada lagi bencinya, tak ada lagi dengkinya, karena dicabut Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang berkata, az-zuhdu, zuhud itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Al-Hadid 23. Supaya kamu tidak merasa putus asa apa yang sudah berlalu dan tidak merasa bangga terhadap apa yang kamu terima. Jadi pejabat tidak sombong, jadi rakyat jelata pun tak sedih hati. Jadi orang kaya tidak angkuh, jadi orang susah pun tak putus asa. Itulah zuhud. Apa makna ayat ini? Orang zuhud tidak mesti menjadi rendah, hina, dina, miskin, papa. Orang zuhud tidak mesti dia susah melarat. Saat kayanya zuhud tidak sombong, saat berkuasanya zuhud tidak angkuh, saat miskinnya zuhud tidak sedih, saat susahnya zuhud tidak putus asa. Itulah zuhud. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di dunia ini, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, semuanya sudah kami tuliskan di Lauhil Mahfuz sebelum kami wujudkan secara nyata di atas dunia. Untuk apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak putus asa atas apa yang terjadi di masa yang lalu, wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak angkuh dan sombong terhadap apa yang kamu terima hari ini. Manusia ini penyakitnya dua. Masa lalu sedih, masa akan datang takut, sehingga dia tak sempat menikmati masa kini. Terlalu menangisi masa lalu, terlalu cemas, takut, ngeri masa depan, dan tak pernah menikmati masa sekarang. Ini musim-musim corona ini, ketakutan kapan berakhirnya. Yang satu prediksi mengatakan 18 bulan lagi vaksinnya baru ditemukan. Stres, pecah kaca rumah sakit. Nikmati yang ada sekarang. Baca Quran, sholat sunat, berzikir, menulis. Saudara-saudaraku yang terpaksa mesti keluar karena cari pagi makan petang, cari petang makan malam, berusaha semaksimal mungkin, tetap cari nafkah. Mati engkau dalam hal ini, mati syahid. Fazahidu la yafrahu bimawjudin minad dunya. Orang yang zuhud itu tidak angkuh, tidak sombong dengan apa yang ada di dunia, wala yata'assafu ala mafqudin minha, dan kalau hilang dia tidak pula cemas, tidak pula takut. Banyak juga orang ini ketika sedang miskin, sedang susah, gimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah saya zuhud. Pas kaya hilang zuhudnya.
Qala Abu Utsman, Imam Abu Utsman berkata, az-zuhdu, apa makna zuhud itu? Antatrukad dunya summa la tubali biman akhadhaha. Kau tinggalkan dunia dan kau tak peduli lagi siapa yang mengambilnya. Itulah zuhud. Kau tinggalkan dunia dan kau tak peduli lagi siapa yang mengambilnya. Banyak juga orang yang meninggalkan dunia ini, tapi begitu dia tahu dunia itu diambil si fulan, loh kok dia yang ngambil? Nah, itu bukan zuhud. Bapak mau jadi ini Pak? Itu zaman jahiliyah dulu tuh Pak Ustadz. Saya udah tinggalkan ini semua. Tapi kabarnya jabatan itu sekarang diambil si anu. Masa dia? Itu bukan zuhud. Zuhud itu kalau sudah kau tinggalkan, tak peduli lagi. Itu makna tak peduli. Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, az-zuhdu, apa itu zuhud? Antatsrukad dunya kama hiya. Kau tinggalkan dunia ini seperti sedia kala, seperti apa adanya. La taqulu abni biha ribatan au a'miru masjidan. Kau tidak berkata, akulah yang membangun sekolah agama ini, akulah yang sudah memakmurkan masjid ini, akulah. Tidak. Kau hanya berbuat, kemudian kau biarkan dunia berjalan seperti apa adanya, bahwa engkau dulu yang membangunnya, bahwa engkau dulu yang memakmurkannya, bahwa engkau dulu yang meramaikannya, tidak pernah terkesan dalam hatimu walau sedikit. Saya alhamdulillah Pak Ustadz sudah hijrah, sudah sering ngaji, tapi biar Ustadz tahu ya, itu masjid itu dulu kalau bukan karena saya, nggak berdiri itu Pak Ustadz. Berarti tidak zuhud. Karena zuhud itu adalah kau tinggalkan dunia seperti apa adanya, tak berkesan dalam hatimu walau sedikit. Jadi setiap ulama itu begitu kayanya kitab ini. Setiap ulama itu dengan sanadnya mendefinisikan zuhud begini. Apa kata Imam Yahya bin Mu'az tentang zuhud? Yuritsus sakha'a bil milki wal hubbu yuritsus sakha'a bir ruhi. Orang yang punya zuhud, ada sifat zuhud dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang dermawan terhadap apa yang dia miliki. Orang kaya kalau sampai dia zuhud, itu habis itu dia bagi-bagikan semua. Wal hubbu yuritsus sakha'a bir ruhi. Dan cinta akan menumbuhkan rasa dermawan dalam ruh, dalam jiwa seseorang. Wa qala Ibnul Jalla', Imam Ibnul Jalla' berkata, az-zuhdu, zuhud itu apa? An-nazaru ila dunya bi'ainiz zawal. An-nazaru memandang ila dunya, memandang dunia ini bi'ainiz zawal, dengan pandangan yang hilang. Jadi dia pandang dunia ini seperti memandang istana pasir yang cantik di atas tepi pantai. Cantiknya istana nih Pak Ustadz, ya. Tiba-tiba datang ombak, pus, hilang. Dia senyum aja. Kenapa? Karena dia tahu memang tabiat istana cantik pasir di pantai, tabiatnya pasti akan hilang. Kalau ada orang begitu menengok istana cantik di tepi pantai bukan main, tiba-tiba datang, menangis dia, berarti dia tidak tahu hakikat dunia. Man arafat dunya hanan alaih. Siapa yang kenal dunia, maka dunia ini ringan bagi dia. Senyum aja dia, karena memang udah itu tabiatnya. An-nazaru ila dunya bi'ainiz zawal. Orang yang melihat dunia ini dengan pandangan hilang, binasa, musnah. La tasgharu fi 'ainika, maka segala sesuatu itu akan kecil dalam pandangan. Jangankan masuk ke hatimu, di matamu aja kecil. Kalau sudah besar dia di mata kita, maka lebih besar lagi dia di hati kita. Fayashulu 'alaikal i'rad anha, maka mudah bagimu untuk menolaknya. Kalau dia kecil, senang kita nolaknya. Tapi kalau dia udah sebesar gunung galunggung dalam hati kita, macam mana kita mau menolaknya? Mau menolak dunia ini, berat. Imam Ibnu Khafif berkata, alamatuz zuhdi, tanda zuhud itu apa? Wujudur rahati fil khuruji anil mulki. Jiwa merasa tenang ketika keluar dari sifat memiliki. Kalau ada sifat itu zuhud, maka yang paling zuhud itu tukang parkir. Datang mobil mewah, diambil yang punya dia senyum. Datang mobil mahal, dijaganya 2 jam, ditarik, tak pernah berkesan dalam hati.
Maka belajar ilmu zuhudlah kepada tukang parkir. Wujudur rahati, tenang. Coba besok pagi coba datang itu. Coba payah juga sekarang karena banyak mobil tak parkir lagi gara-gara corona. Pak, ada nggak bedanya dalam hati Bapak antara mobil yang parkir itu harga 1 miliar dengan yang harga 30 juta? Ada mobil-mobil yang udah lewat 5-10 tahun. Kadang dipencet wiper keluar lampu, dipencet lampu keluar air. Bagi dia tak ada. Kenapa? Tak ada rasa memiliki dalam. Semakin besar rasa memiliki, maka semakin besar kesedihan ketika dia hilang. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar kekecewaan kalau dia mulai jauh. Oleh sebab itu kalau mau menghilangkannya adalah zuhud. Wa qala aidan, Imam Ibnu Khafif juga berkata, az-zuhdu, apa itu zuhdu? Suluwul qalbi 'anil asbab. Hati merasa tenang, tidak memikirkan sebab. Wa nafdul aidi 'anil amlak, dan menarik tangan dari sifat memiliki. Kita bisa punya kebun, ada sebab. Apa sebabnya? Beli, gadai, pinjam, hutang, kredit, atau kita tanam sendiri. Orang yang zuhud tak terlalu memikirkan sebab. Dan tangannya pula tidak memiliki. Semakin kita miliki, semakin kita genggam, semakin kuat. Ketika hilang, semakin sakit dalam hati, semakin marah, semakin kecewa. Kemarahan, kekecewaan berawal dari sifat memiliki yang terlalu besar. Waqilah, ada pula ulama yang berkata, az-zuhdu, zuhdu itu adalah uzufun nafsi 'anid dunya bila takalluf. Jiwa yang merasa tenang, tidak terikat, tidak dikuasai, terlepas dari dunia, bila takalluf, tanpa memaksakan diri. Allah menurunkan sifat itu ke dalam hati. Orang lain pun terheran-heran. Bahkan mungkin orang lain akan berkata, gila bapaknya. Masa cuek aja dia? Allah menurunkan itu. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu dari usaha, dari perbuatan, dari Ustaz Somad itu bapak yang tadi bapak Ustaz tengok pakai sendal jepit yang biasa itu, itulah orang paling kaya di sini Ustaz. Acara-acara ini semua dia yang membiayai. Itu bapak yang tadi, iya. Yang makan dengan kita itu, iya. Zuhud. Udah tak ada lagi dunia ini dalam hati. Tapi dia tetap punya harta. Harta yang banyak itu disuruhnya anak-anaknya yang ngurus, tapi untuk dakwah. Nah, ini dia. Sami itu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami mendengar Syekh An-Nasrabazi berkata. Apa kata dia? Az-zahid, orang yang zuhud itu, gharibun fid dunya. Di dunia ini dia macam orang merantau. Macam mana orang merantau? Merantau ke Malaysia, cari nafkah. Tiba-tiba datang virus corona. Lockdown. Dia pulang. Begitu juga kita dengan di dunia ini. Merantau kita di dunia ini. Sampai masanya pulang ke tempat asli kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal 'arifu gharibun fil akhirah. Sedangkan orang yang arif, dia pula merantau di akhirat. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqila, ada ulama yang berkata, man sadaqa fi zuhdihi, siapa yang betul zuhudnya, siapa yang benar zuhudnya, sadaqah, zuhudnya itu memang betul-betul, bukan dibuat-buatnya, bukan menurut hawa nafsunya, bukan pura-pura zuhud, memang zuhudnya betul dari hati yang dalam. Atathud dunya raghimah, dunia itu yang datang bersimpuh kepada dia. Kalau betul zuhud itu, dunia itu yang datang kepada engkau. Sampai bingung-bingung dia menolak dunia ini. Dia pula yang menolak dunia ini. Atathud dunya raghimah. Walihada qila, oleh sebab itu dikatakan, lau saqatat qalan suwatun minas sama, seandainya peci topi ada jatuh dari langit, lama waqa'at illa ala ra'si man la yuriduha,
pastilah dia akan jatuh ke kepala orang yang tidak berharap. Ada peci jatuh dari atas langit, ke kepala dia siapa? Ke kepala siapa dia jatuh? Dia akan jatuh ke kepala orang yang tidak berharap. Yang berharap malah nggak dapat. Kenapa? Karena jatuhnya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Malah ke kepala orang yang tak berharap. Astagfirullah, ke kepala aku pula jatuhnya, kata dia. Dia tak berharap. Allah Rasim Allah yuriduha. Dia minta maaf. Berapa banyak dulu orang-orang ketika masih lajang, cinta sama si ini, ditolak, suka sama ini, tak mau. Tapi begitu dia mendekatkan diri kepada Allah, orang tu pula datang mengajar-ngajar, sampai dia bingung cuma mana menolaknya. Wa qala al-Junaid, Imam Junaid berkata, az-zuhdu, zuhud itu khuluwul qalbi, khulu, kosong, hatimu kosong, amma khalat minhul yad, hatimu kosong, amma khalat minhul yad, dari segala sesuatu yang kosong dari tangan. Kosong hati, kosong. Kalaupun ada sempat di tangan, hanya numpang lewat aja sebentar, habis sudah bagi. Ustadz Somad, saya undang Ustadz acara haul almarhumah emak saya. Boleh Pak Haji? Datanglah saya haul. Biasanya haul itu kan cerita tentang biografi, manaqib istilahnya. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau ulama-ulama manaqib, tapi kalau orang-orang awam biasa cerita. Kita mesti tahu juga sedikit banyak gimana ceritanya almarhumah Pak Haji ini, gimana emaknya, gimana. Emak saya ini Pak Ustadz minta belikan gelang emas sebesar ini, minta belikan rantai sebesar ini, minta belikan ini. Dipakainya 2-3 hari. Saya tanya, mana gelang kemarin Mak? Udah habis ku jual. Untuk apa? Beli beras fakir miskin. Ini dia. Ini bukan 1000 tahun yang lalu. Anaknya masih hidup sekarang. Dia haul, emaknya diundangnya saya. Kosong hatinya. Memang gelang emasnya sebesar ini, tapi tak sampai masuk ke hati. Pakainya 2-3 hari, habis itu jual. Pakai. Marah anak, disangka hilang jatuh. Mana gelang kemarin? Udah habis kujual. Itu apa? Beras fakir miskin. Tak sampai hatiku dengan mereka. Kosong dalam hati. Allahumma ja'alna minal qalilin, kata Umar bin Khattab. Jadikan kami orang yang sedikit. Orang yang begini ini sedikit. Kalau ketemu yang begini, ini perlu dibudidayakan. Dah punah dia, hampir-hampir macam dinosaurus sudah. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, as-sawfu alamun min a'lamiz zuhdi. Sawf, baju dari kulit kambing, baju dari bulu kambing, itu adalah salah satu tanda orang zuhud zaman dulu. Kenapa mereka tidak mau pakai baju dari qutn? Qaf, ta, nun, qutn. Kita semua hari ini pakai baju dari qutn. Orang barat menyebut cotton, C-O-T-T-O-N, kapas. Kita pakai baju dari kapas, karena kalau panas, berkeringat, berpeluh, dia menyerap. Nyaman, adem, ayam, tentram, senang. Tapi kalau dibuat dari bulu kambing, semakin panas, semakin berkeringat, semakin gatal. Orang zuhud zaman dulu, dia tidak mau pakai cotton ini. Karena kalau dipakai cotton ini, nyaman, lupa pada Allah. Fala yanbaghi lizahid an yalbisa sufan. Suf. Tidak selayaknya seorang zuhud itu memakai kain suf bi 3 dirahim, harganya 3 dirham, wa fi qalbihi raghbata 5 dirahim. Tapi dalam hatinya ada keinginan 5 dirham. Yang dipakainya 3 dirham. Tapi sebetulnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam ingin 5 dirham. Orang zaman sekarang ada juga. Pakai baju biasa aja, harga 100.000. Tapi nengok baju orang harga 3 juta, alaulah ada macam ini. Itu bukan zuhud itu. Itu bukan zuhud. Zuhud itu artinya terlintas pun dia sudah bersih. Kalau terlintas juga Pak Ustaz, istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Wa qad ikhtalafus salaf, wa qad ikhtalafas salafu fi zuhdi. Ulama salaf ikhtilaf tentang masalah zuhud ini. Qala Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, Isa bin Yunus,
wa ghairuhum berkata, az-zuhdu fid dunya innama huwa qasrul amal. Zuhud di dunia ini maksudnya qasrul amal, pendek angan-angan, jangan terlalu banyak angan-angan. Wa huwa alladhi qaluhu, itulah yang dikatakan mereka kebanyakan ulama, yuhmalu ala annahu min amaratiz zuhdi, itu di antara tanda-tanda zuhud. Wal asbabil ba'itsati alaihi, penyebab yang membangkitkan sifat zuhud dalam hati. Wal ma'anil mujibati, dan makna-makna yang mewajibkan sifat zuhud. Jangan panjang angan-angan. Wa qala Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak berkata, az-zuhdu, zuhud adalah as-siqatu billahi ta'ala ma hubbil faqri. Keyakinan yang amat sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan suka kepada sifat faqr. Faqr artinya kurang. Dia suka pada sifat kurang, karena dengan sifat kurang itu dia merasa dekat dengan Allah. Karena kalau sudah punya sifat lebih, orang biasanya lupa pada Allah. Lebih ini, lebih ini, lebih ini, lebih ini, lupa pada Allah. Tapi kalau kurang, oh, kalau begitu Islam ini menyuruh kita menjadi orang fakir miskin. Bukan. Kalau rezekimu berlebih, kau bagi kepada orang yang kurang, sehingga kau tidak pernah lebih. Selalu merasa kurang. Dengan kurang itu kau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita hadapi adalah orang yang berlebih, bermental kurang. Lebih mobil, lebih rumah, lebih duit, lebih, tapi mentalnya kurang. Yang dimaksudkan zuhud ini bukan begitu. Hartanya sebetulnya lebih, tapi sengaja dibagikannya agar dirinya kurang, karena dengan kurangnya itu dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syaqiq Al-Balkhi berkata, Imam Yusuf bin Asbat berkata, wa hadza aidan min amaratiz zuhdi. Ini juga tanda-tanda orang zuhud. Fa innahu la yaqwal 'abdu 'ala zuhdi, karena seseorang tidak akan mungkin kuat untuk bersifat zuhud illa bis-siqati billah, kecuali dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin orang bisa zuhud kalau tak kuat keyakinannya kepada Allah. Wa qala Abdul Wahid bin Zaid, Imam Abdul Wahid bin Zaid berkata, az-zuhdu tarkud dinar wa dirham. Zuhud artinya meninggalkan dinar dan dirham. Dinar, duit emas, dirham, duit perak. Saya ini zuhud Pak Ustadz, sudah saya tinggalkan duit emas dan duit perak nih Pak Ustadz. Terus kau pakai apa? Pakai ATM. Maksudnya apa ini? Jangan bersandar kepada dunia. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya ruko. Dan kalau pagi habis sholat subuh, dia buka tokonya, dia bentang sajadahnya, dia duduk di tokonya. Dia sholat sunat 400 rakaat. Datang pembeli, dia ladeni. Habis itu sholat lagi. Pas dia sedang sholat, ada orang pembeli, mereka tunggu. Habis itu dia ladeni. Habis itu selesai, tutup, pulang. Pas ditanya, Imam, engkau kan orang zuhud, kenapa masih punya toko? Orang yang tidak punya usaha, dia akan makan dari agamanya. Orang yang tak punya usaha, dia akan menjual fatwanya. Dia akan menjual ilmunya kepada penguasa yang zalim, kepada orang kaya yang sombong. Tak ada izzah pada dirinya. Itu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, az-zuhdu, zuhud itu adalah tarku ma yushghinu 'anillah, meninggalkan semua yang melalaikan daripada Allah SWT. Semua yang melalaikan dari Allah, tinggalkan. Akhirnya gara-gara ngaji zuhud ini, anak-anak muda tidak lagi masuk kampus, tidak nulis skripsi, tidak ada niat untuk menikah, tidak beli kebun, tidak bisnis, tidak ikut tes CPNS. Pas ditanya, kenapa kau tinggalkan ini semua? Az-zuhdu tarku ma yushghilu 'anillah. Zuhud adalah meninggalkan semua yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan tentang zuhud tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya istri, Nabi Muhammad punya anak, Nabi Muhammad punya urusan, Nabi Muhammad memimpin, Nabi Muhammad mengurus ghanimah, harta warisan, harta rampasan perang. Yang tidak boleh itu adalah saking sibuknya mengurus sampai hati itu dipenuhi oleh dunia sehingga tak sempat mengingat Allah. Itu yang tak boleh. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Ahmad bin Ali berkata, guruku mendengar Ibrahim bin Fatik berkata, mendengar Junaid berkata,
Sa'alahu Ruwaim 'aniz zuhdi. Imam Ruwaim bertanya kepada Imam Junaid tentang zuhud. Hai Imam Junaid, apa zuhud itu? Istisgharud dunya. Melihat dunia ini kecil, remeh-temeh, tak ada apa-apanya. Wa mahwu athariha fil qalbi, menghapus bekas-bekasnya dari dalam hati. Sekecil apa dunia ini dalam pandangan orang beriman? Setengah sayap nyamuk. Tangkap nyamuk, tengok sayapnya sebelah, sebesar itulah. Kira-kira kalau sebelah sayap nyamuk ini hilang, ada ruginya bagi kita? Enggak, setengah sayap nyamuk. Dan tak berbekas dia dalam hati. Wa qala Sirri, Imam Sirri As-Saqati berkata, la yatibu 'aisyu zahid idza ishtaghala an nafsihi. Orang yang zuhud itu tidak baik, tidak mendapat kebaikan kalau dia sibuk memikirkan dirinya. Wa la yatibu 'aisyul 'arifi idza ishtaghala bi nafsihi. Dan orang yang arif juga tidak mendapatkan kebaikan kalau dia sibuk dengan dirinya. Orang yang zuhud tidak mendapatkan kebaikan kalau dia sibuk dengan yang lain sampai melalaikan dirinya. Ishtaghala an nafsi. Sedangkan orang yang arif adalah orang yang sibuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala sampai lupa pada dirinya. Nanti ada satu pembahasan khusus yang kita bahas namanya ma'rifah. Nanti stasiun keberapa itu pokoknya ada. Ada namanya az-zuhdu. Orangnya zahid. Ada namanya al-ma'rifah. Orangnya arif. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Dia itu orangnya arif dan bijaksana itu. Nah, itu diambil dari kata arif. Ada satu lagi namanya al-ilmu. Al-ilmu. Orangnya alim. Apa beda arif dengan alim? Ustaz Abdul Somad sedang ada nih di sini. Dari mana kau tahu Ustaz Abdul Somad ada di sini? Saya lihat tadi mobilnya parkir. Saya lihat ada sendalnya tadi. Itu alim. Dia tahu berdasarkan indikasi. Qarinah. Dari mobilnya, dari kendaraannya, dari sepeda motornya, dari sepatunya, dari suaranya. Itu alim. Kalau arif, saya yakin Ustaz ada di sini. Dari mana kau tahu? Saya tadi ketemu dengan dia, udah bersalaman. Ini foto kami tadi selfie. Arif. Ini masih ada prediksi. Maybe yes, maybe no. Suara boleh jadi MP3 di dalam. Tapi kalau arif, tidak begitu. Itu beda. Nanti kalau disebut arif, itu yang dimaksud. Wa la yatibu 'aishul arif idza ishtaghala bi nafsihi. Orang arif tidak akan baik kalau dia sibuk dengan dirinya, karena dia sudah sibuk dengan Allah sampai melupakan dirinya. Wa su'ilal Junaid 'aniz zuhdi. Imam Junaid ditanya tentang apa itu zuhud, wahai Imam Junaid. Khuluwul yadi minal milki. Tangan kosong dari rasa sifat memiliki, wal qalbu minat tatabbu'i, dan hati kosong dari mengikuti jejak-jejaknya. Ada juga orang tangannya tidak ada rasa memiliki, tangannya tidak memiliki, tapi ketika benda itu dimiliki orang lain, hatinya berkesan. Saya terus terang Pak Ustadz, mobil-mobil yang kayak gitu tuh saya tak perlu itu. Kau tak suka? Itu dunia itu semua Pak Ustadz. Tapi kawan kau kemarin baru beli kayak gitu. Masa? Nah, itu tetap masih ada. Wa su'ila Shibli 'aniz zuhdi. Imam Shibli pernah ditanya tentang zuhud. Hai Imam Shibli, apa itu zuhud? Antazhada fima siwallah. Antazhada fima siwallah. Engkau bersifat zuhud kepada semua yang selain Allah. Zuhud dalam makan, zuhud dalam minum, zuhud dalam masalah rumah, zuhud dalam masalah kendaraan, zuhud dalam masalah keluarga, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suri tauladan utama tetap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Yahya bin Mu'adz berkata,
la yablughu ahadun haqiqataz zuhdi hatta yakuna fihi thalathu khisalin. Seseorang tidak akan mungkin mencapai tingkat hakikat zuhud sampai dia punya 3. Pertama, amalun bila alaqah. Amalun, beramal bila alaqah, tidak ada kaitan dengan apapun. Alaqah artinya masih ada kait mengait lagi. Beramal khalisan liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qaulun bila tama. Berkata tapi tidak ada sifat ingin ini, ingin itu, bila tama. Berkata sesuai dengan keperluan, sesuai dengan hajat, dah cukup. 3, izzun bila riasah. Mulia tanpa kuasa. Ada orang punya kuasa tapi tak mulia. Lebih baik mulia tanpa kuasa daripada berkuasa tapi tak ada kemuliaan. Waqala Abu Hafs, Imam Abu Hafs berkata, az-zuhdu la yakunu illa fil halal. Zuhud itu hanya pada yang halal. Wala halala fid dunya fala zuhda. Kalau sudah tak ada lagi yang halal di dunia, maka tak ada lagi sifat zuhud. Saya takut minum khamar, itu bukan zuhud, itu takwa. Saya takut makan makanan teman saya ini karena dia kerjanya syubhat, itu bukan zuhud, itu namanya wara'. Saya takut mengambil ini, halal, itulah zuhud. Kalau sudah tak ada lagi yang halal di dunia ini, maka tidak ada lagi zuhud. Itu si fulan itu zuhud tuh Pak Ustaz. Mana pula zuhud? Yang ditinggalkannya itu bukan yang halal, yang haram tinggalkannya, berarti dia takwa. Abu Osman berkata, Innallaha ta'ala yu'tiz zahida fawqa ma yurid. Kalau ada seorang hamba punya sifat zuhud, Allah beri dia lebih dari yang dia inginkan. Masalah makan, lebih dari yang pernah dia cita-citakan. Coba kita merenung sejenak, mundur ke 20 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2020. Coba mundur tahun 2000. Atau 10 tahun yang lalu, yang umur 30 mundur. Pernah tak engkau bercita-cita seperti yang sedang kau hadapi sekarang? Rasa-rasanya yang saya alami sekarang nih Pak Ustadz jauh dari ekspektasi saya. Lebih, berarti Allah beri kau zuhud. Innallaha ta'ala yu'tiz zahida fawqa ma yurid. Allah akan memberi orang sifat zuhud itu lebih dari yang dia inginkan. Banyak hal-hal dalam hidup ini yang kita cita-cita hidup ini simpel sederhana tapi diberikan Allah lebih. Wa yu'tir raghiba duna ma yurid. Dan orang yang raghib, lawan dari zuhud, raghib, terlampau besar obsesi keinginan, diberikan Allah di bawah keinginannya. Wa yu'til mustaqim muwafaqata ma yurid. Dan orang yang istiqamah diberikan Allah sesuai dengan yang dia inginkan. Yang paling tinggi tetap zuhud. Kita akan habiskan di satu pertemuan. Mungkin agak lewat beberapa menit karena dalam masalah zuhud kita tak perlu zuhud. Zuhud sedikit, tapi materi zuhud mesti banyak. Imam Yahya bin Mu'az berkata, Az-zahidu yas'atu kal khalla wal khardal. Orang yang zuhud itu memasukkan bau cuka lauka la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin. Khardal, biji sawi, biji sayur, biji tanaman. Orang yang zuhud itu memasukkan bau cuka ke dalam hidupmu. Wal arif yushammukal miska wal ambar. Sedangkan orang yang arif membuat hidungmu mencium bau kasturi. Ambar adalah parfum yang diambil dari kerak dalam perut ikan paus. Ambar, parfum paling tinggi, paling mahal, misk wal ambar. Dioleskan di kental macam madu, dioleskan. Saya tengok kemarin di Turki, ada ambar. Saya tanya, ini berapa? $500, 5 juta. Langsung saya zuhud, pindah ke toko lain.
Orang yang zuhud, apa beda orang zuhud dengan orang arif? Orang zuhud memasukkan bau cuka ke hidungmu. Sedangkan orang yang arif, dia memasukkan bau parfum kasturi dan ambar ke dalam hidung. Artinya apa? Zuhud ini masih rendah lagi. Zuhud yang kata kita berat ini, rupanya masih level rendah. Nanti kita bahas. Arif di ujung-ujung, dah mau khatam, ada arif. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "Az-zuhdu fid dunya tubghidu ahlaha wa tubghidu ma fiha." Kalau kau sudah sampai pada zuhud di dunia, kau benci kepada isi dunia, kau benci kepada penghuni dunia, kau tak suka. Kalaupun kau suka, karena orang itu mengantarkanmu kepada akhirat. Kalaupun kau suka, benda di dunia itu membuat engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Itu yang dikatakan Sayyidina Umar, kalaulah bukan karena salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, berjumpa dengan orang-orang soleh, berzikir dengan Allah, maka sudah lama aku ingin tinggalkan dunia ini. Wa qila li ba'dihim, ada orang yang bertanya kepada orang zuhud, "Mas zuhdu fid dunya?" Apa makna zuhud di dunia itu wahai Tuan Syekh? Tarku ma fiha ala man fiha. Meninggalkan apa yang ada di dalamnya dan meninggalkan orang-orang yang ada di dalamnya. Ma fiha benda, man fiha orang. Tak terikat hatinya dengan benda, dengan batu, dengan kuasa, dengan harta, dengan materi. Man fiha. Istri, anak, cucu, menantu, kawan, sahabat, tak pernah melekat dalam hati. Bahwa silaturahim, berteman, berkawan, iya, tapi tak sampai melekat, sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rajulun li Dhunnun al-Misri. Datang orang bertanya kepada Imam Dhunnun al-Misri, "Mata azhadu fid dunya?" Kapan aku ini bisa zuhud di dunia? Imam Dhunnun menjawab, "Idza zahadta fi nafsik." Kalau zuhud engkau terhadap dirimu, berarti kau sudah zuhud di dunia. Qala Muhammad bin Fadl. Imam Muhammad bin Fadl berkata, "Isaruz zuhadi 'indal istighna." Orang zuhud itu dia kenapa mampu lebih mengedepankan orang lain? Karena saat itu dia istighna. Dia sudah tidak butuh, tidak perlu, tidak berhajat lagi. Wa isarul fityan 'indal hajah. Sedangkan orang yang biasa-biasa saja, dia bisa lebih mengutamakan orang lain, lebih mengedepankan orang lain ketika dia berhajat. Firman Allah surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka butuh, walaupun mereka berhajat, walaupun mereka perlu. Krisis moneter tahun 2000. Tahun 1999 musim panas. Saya tinggal di Mesir. Saya buka buku catatan belanja. Pagi-pagi saya buka buku catatan belanja, tengok tinggal 10 pon. 10 pon cukup untuk beli beras nanti sore masak, siang. Pas jadwal saya giliran masak. Siang mau pergi ke supermarket beli beras, tengok duit hilang. Itulah duit satu-satunya untuk belanja, hilang. Tanya abang senior, "Bang, mana duit belanja kita 10 pon?" Dipinjam sama tetangga kita. Kenapa? Karena dia belum makan. Kita kan juga tak makan. Iya, kita tak makan, tapi makrona masih ada. Makrona mie Itali yang macam usus ayam. Siram air panas, campur sama saus, kita masih bisa makan. Dia tak ada lagi. Makroni. Dia tak ada apa-apa lagi, kita masih ada. Marah dalam hati saya, kecewa saya, karena itu uang belanja kita. Ternyata dia sudah sampai pada sifat ithar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mengedepankan orang lain walaupun dia perlu. Ternyata sifat yang sulit berat ini ada lagi di atas itu. Apa lagi? Zuhud. Orang yang ithar, dia mampu berbagi kepada orang lain walaupun dia perlu, walaupun dia berhajat, walaupun dia butuh.
Tapi orang yang zuhud, dia tak perlu lagi. Kenapa kau kasih tadi? Kita kan perlu makan juga. Kalau orang zuhud enggak. Kenapa kau kasih tadi? Aku udah tak perlu lagi. Aku bisa puasa, aku bisa. Di atas itu lagi. Saya membaca ini buku lama 1000 tahun yang lalu, tapi saya kaitkan dengan orang sekarang bahwa manusia seperti ini ada. Abang yang memberikan duit 10 pon tadi ada, masih hidup di Pekanbaru ini lagi. Wa qala al-Qattani, Imam Qattani berkata, "Asy-syai'ul ladzi lam yukhalif fihi kufiyyun wala madaniyun wala iraqiyun wala syamiyun." Ada satu masalah yang tidak ada ikhtilaf antara orang Kufah, orang Madinah, orang Irak, orang Syam. Syam itu 4 negara sekarang. Suriah, Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Ada satu masalah yang tidak ada ikhtilaf, tidak pernah konflik, tidak pernah berbeda pendapat orang Kufah, orang Madinah, orang Irak, orang Syam. Masalah apa itu? Az-zuhdu fid dunya, bersifat zuhud di dunia, wa sakhawatun nafsi, sifat kedermawanan, mampu berbagi, wan nasihatu lil khalqi, mampu berbagi nasihat kepada makhluk hamba Allah. Yakni maksudnya anna hadhil asya'a la yaqulu ahadun innaha ghairu mahmudah. Tak ada satu orang pun mengatakan bahwa 4 perkara ini adalah perkara-perkara yang tidak terpuji. Wa qala rajulun li Yahya bin Mu'adz. Datang seorang laki-laki berkata kepada Imam Yahya bin Mu'adz, "Mata adkhulu hanutat tawakkul?" Kapan aku bisa masuk ke dalam toko tawakal? Wa albasu rida az-zahidin, dan aku memakai selendang orang-orang zuhud. Ada toko namanya toko tawakal. Di dalam toko tawakal itu ada selendang orang zuhud. Dia membuat sebuah perumpamaan, gambaran, ilustrasi. Kapan aku bisa masuk ke toko tawakal dan memakai selendang orang-orang zuhud? Imam Yahya bin Mu'adz menjawab, "Idza sirta min riyadatika fis sirri." Kalau kau sudah sampai pada riyadah proses latihan membersihkan diri, membersihkan hati. Fisirri, dalam keadaan sir, tak dilihat orang. Ila haddin, sampai pada batas. Lau qata'allahu ankar rizqa salasata ayyamin, seandainya diputuskan Allah rezekimu, makanmu 3 hari, lam tad'af fi nafsik, kau tak merasa lemah. Kalau sudah kau sampai pada tingkat itu, bisalah kau masuk ke dalam toko tawakal dan memakai selendang orang-orang zuhud. Fa amma ma lam tablugh hadhihi darajah. Siapa yang belum sampai ke tingkat level ini, fajulusuka ala bisatiz zahidin jahlun. Duduknya engkau di tikar orang zuhud merupakan jahil, ketidaktahuan. Jangankan untuk memakai selendangnya orang zuhud, duduknya di tikar orang zuhud, alas tempat duduknya pun belum layak. Tsumma la amanu alaika an taftadih bainahum. Kemudian aku tak dapat menjamin bahwa kalau kau juga ingin duduk bersama mereka, maka akan terbukalah aib-aib dirimu. Mengukur diri kita bahwa kita jauh dari sifat mereka. Qala Bishri Al-Hafi berkata, Imam Bishri Al-Hafi berkata, zuhud itu adalah malakun la yaskunu illa fi qalbin mukhallin. Malaikat yang tidak mungkin berdiam di dalam hati yang kosong. Dia seperti pengantin baru, kal arus, dan dia mencari hati yang kosong. Pengantin baru tak mau masuk ke kamar ada orang. Dia ingin mencari hati yang kosong. Ketika dilihatnya hati itu kosong, di situ dia akan berdiam diri. Kalau di dalam hati itu masih lagi dilihatnya ada akuarium, ada kebun, dia tak mau. Dilihatnya hati itu kosong, tak terikat dengan apapun, hanya kepada Allah, barulah dia mau berdiam diri dalam. Tujuan ucapan Bishri Al-Hafi ini apa? Kosongkan hati kita dari keduniawian. Kalaupun kita bisnis, usaha tetap, tapi akhirat oriented untuk mengajar akhirat. Sami'tu Muhammad bin Husain, aku mendengar Muhammad Husain berkata, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar Muhammad bin Ash'ath Al-Baikandi berkata, man takallama fi zuhdi, siapa yang ceramah tentang zuhud. Nah, ini Imam Qushairi biasanya di ujung-ujung dia pasti nyindir yang ceramah.
Kemarin malam sudah ditembaknya 1-0, ini tembaknya lagi. Man takallama fi zuhdi, siapa yang ceramah tentang zuhud. Wa wa'azan nas, menasehati orang, marilah kita zuhud. Jamaah, mari kita zuhud. Summa raghiba fi malihim. Tapi dalam hatinya dia ingin duit mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau dekat ke surga, zuhud. Tinggalkan ini semua harta-harta ini. Jadi harta ini kami buang kemana Pak Ustadz? Ke nomor rekening berikut ini. Man takallama fi zuhdi, siapa yang bicara tentang zuhud. Wa wa'azan nas, menasehati orang tentang zuhud. Summa raghiba fi malihim, tapi dia ingin duit mereka. Rafa'allahu ta'ala hubbal akhirati min qalbih, dicabut Allah cinta akhirat dari dalam hatinya. Hukuman kepada ustadz bukan dihilangkannya nyawanya, bukan dimatikannya, dicabutnya rasa nikmat salat dari dalam hati, dicabutnya nikmat munajat dari dalam hati, dicabutnya manisnya iman dari dalam hati, dicabutnya hubbal akhirati min qalbi. Itu hukuman di atas hukuman. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan ustadz yang sedang ceramah. Ini ustadz ini tidak ceramah, dia membacakan buku aja. Idza zahidal 'abdu fid dunya, kalau seorang hamba itu zuhud di dunia, wakkalallahu ta'ala bihi malakan, maka Allah kirim malaikat yaghrisul hikmata fi qalbi, hai malaikat, tanamkan pohon hikmah dalam hati. Sehingga tatapannya hikmah, kata-kata dari mulutnya hikmah, cara duduknya hikmah. Berapa banyak kita tengok ulama karismatik, baru dia tengok mata kita senyum, malu kita. Tak ada dia ceramah. Ustaz Abdul Somad sejam ceramah, langsung jempol. Tak ada hikmah. Makanya dalam Pancasila dipakai hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Itu yang menyusun Pancasila, itu ulama itu. Ulama-ulama ahli hikmah. Pancasila itu punya kita yang menjaganya. Kalau tidak nanti diambil orang, diisinya dengan interpretasi komunis. Idza zahidal 'abdu fid dunya wakkalallahu ta'ala bihi malakan yaghrisul hikmata fi qalbi. Kalau ada seorang hamba zuhud di dunia ini, maka Allah kirimkan malaikat menanamkan hikmah ke dalam hatinya. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami hikmah. Mohon maaf Pak Ustadz, kata jamaah, hikmah udah menikah Pak Ustadz, kata. Wa qila li ba'dihim, dikatakan kepada seorang ulama, lima zahadta fid dunya, kenapa engkau zuhud di dunia wahai tuan guru? Qala, dia menjawab, li zuhdiha fiyya, aku zuhud di dunia karena dunia itu zuhud terhadap. Apa maknanya? Jawaban dia pun zuhud. Jadi kalau ada orang ditanya, Ustaz kenapa Ustaz zuhud? Aku zuhud karena Allah sudah memberikan zuhud itu ke dalam hatiku. Kau zuhud, jawaban tidak zuhud. Jawaban dia pun zuhud. Kenapa engkau zuhud di dunia? Li zuhdiha fiyya, karena dunia itu zuhud terhadapku, maka aku pula membalasnya dengan zuhud. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, az-zuhdu ala salasati awjuhin. Zuhud itu ada 3. Yang pertama, zuhudnya orang awam, talkur haram, meninggalkan yang haram. Tadi pembahasan kita di awal, meninggalkan haram, takwa, meninggalkan remang-remang abu-abu, subhat, wara, meninggalkan yang halal. Nah, tapi Imam Ahmad bin Hanbal dia kasih kelonggaran sedikit, karena udah di ujung-ujungnya udah agak-agak putus asa nih. Jangan-jangan kita nggak dapat zuhud, kata dia. Kalau kau sanggup meninggalkan haram, itu kau juga sudah zuhud. Cuman zuhud ya level 3 lah. Tarkul haram, zuhdul awam. Tarkul fudul minal halal, meninggalkan yang berlebih halal, zuhdul khawas. Awam, ekonomi. Khawas, VIP. Khawasul khawas, VVIP. Kalau sanggup kau meninggalkan yang halal, itu zuhdul khawas. Yang ketiga, tarkuma yushghilul abada anillah. Sanggup meninggalkan semua yang menyibukkan hati daripada Allah. Itulah dia zuhdul arifin, zuhudnya orang arif.
Kalau satu arif, kalau banyak arifin. Mampu meninggalkan yang haram, zuhud orang awam. Mampu meninggalkan yang halal berlebih, zuhudnya orang khawas. Mampu meninggalkan semua yang melalaikan dari Allah, zuhudnya arifin. Ada orang ngasih saya mobil Fortune setahun yang lalu. Sedang duduk-duduk di warung, kasihnya saya mobil. Saya terima. Habis itu saya pulangkan. Kira-kira saya masuk dalam zuhud yang mana? Zuhudul khawas. Meninggalkan yang halal berlebih. Alasannya, jamaah menyebut saya masuk zuhudul khawas karena saya sudah punya mobil. Maka ketika dikasihkan berlebih, jadi saya pulangkan. Zuhudul khawas. Tidak, karena dia ngasih Fortune. Kalau dia ngasih Alphard, saya ambil. Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Aku mendengar Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, 5 zahidta fid dunya. Kenapa engkau di dunia ini zuhud? Qala lamma zahidtu fi aktsariha anfitu minar raghbati fi aqalliha. Ketika aku bersifat zuhud pada yang banyak, maka sesungguhnya aku sudah membuangkan. Anfitu itu artinya melempar seperti cepatnya anak panah melesat. Ketika aku mampu zuhud pada yang besar, maka yang kecil itu pula ikut melesat cepat hilang. Nah, jadi kalau mau zuhud nih, zuhud dulu pada yang besar. Maka yang kecil-kecil itu insya Allah. Qala Yahya bin Mu'az, kata Imam Yahya bin Mu'az, ad-dunya kal arus al-mujallawah. Dunia ini seperti pengantin berhias. Wa man yatlubuha ma syatatha. Siapa yang ingin mencarinya, pasti dia akan menyisirnya. Ada pengantin, dunia ini macam pengantin cantik. Siapa yang mencari dunia, pasti dia bawakan sisir, dia soleh, dia. Wazahid, orang zuhud apa sikapnya? 3 yang dilakukan orang zuhud melihat pengantin ini. Apa yang dilakukannya? Bisakhmi wajhiha, dihitamkannya wajahnya. Wa binatfi sya'riha, dicopotnya rambutnya. Wa biharqi thawbiha, dibakarnya pakaiannya. Kalau sudah mukanya dihitamkan, rambutnya dicopot, pakaiannya dibakar, ada lagi cantiknya? Tak ada ketertarikan lagi pada dunia. Kalau orang arif bagaimana? Wal arifu mustaghilun billahi la yaltafitu ilaiha. Itu bedanya orang arif. Kalau orang zuhud, dihitamkannya wajahnya, dicopotnya rambutnya, dibakarnya pakaiannya, sehingga tidak lagi menarik. Kalau orang arif tidak begitu. Mustaghilun billah la yaltafitu ilaiha. Saking sibuknya dia dengan Allah, tak peduli lagi melihat pengantin itu. Mana yang lebih tinggi? Zuhud atau arif? Arif. Kalau zuhud karena jelek baru tak tertarik. Kalau arif cantik pun tak tertarik karena dia sudah sibuk. Sami'tu Abu Abdullah As-Sufi, sami'tu Abu Abdillah As-Sufi yaqul. Aku mendengar Abu Abdillah As-Sufi berkata, aku mendengar Abu Taib As-Samiri berkata, aku mendengar Al-Junaid berkata, aku mendengar Surri As-Saqati berkata, marastu kulla syai'in min amri zuhdi. Masalah zuhud ni sudah kuamalkan semuanya. Selesai aku dah masalah zuhud ni. Faniltu minhu ma urid. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Tapi ada satu yang belum. Illa zuhda finnas, zuhud terhadap orang. Zuhud terhadap harta aku bisa, zuhud terhadap kuasa bisa, zuhud terhadap benda bisa, tapi zuhud sama orang, ini yang paling berat. Fa inni lam ablughu wa lam utiqhu. Aku belum sampai dan belum sanggup lagi. Qila ma kharajaz zahiduna illa ila anfusihim. Orang yang zuhud itu keluar dari keterikatan dunia ini, persiapan untuk diri mereka. Li'annahum tarakun na'imal fani lin na'imil baqi.
Karena mereka meninggalkan kenikmatan yang hampa, yang binasa, yang sia-sia kepada kenikmatan yang kekal abadi untuk selamanya. Wa qala an-Nusrabazi, Imam An-Nusrabazi berkata, az-zahidu, orang yang zuhud itu haqana dima az-zahidin. Orang yang zuhud menahan darah. Wasafak dima al-arifin, menumpahkan darah. Beda orang zuhud dengan orang arif. Orang yang zuhud itu darahnya tertahan. Orang yang arif lebih dari itu tertumpah. Selalu dibandingkannya zuhud dengan arif, zuhud dengan arif. Zuhud prosesnya, arif tujuannya. Zuhud tidak suka kepada pengantin dunia karena buruknya, jeleknya. Arif tak lagi peduli karena sibuk kepada Allah. Zuhud darah yang tertahan, arif darah yang tertumpah habis. Imam Hatim Al-Asam berkata, Hatim Al-Asam, Asam artinya peka. Suatu ketika dia sedang duduk, datang perempuan menanyakan masalah hukum. Assalamualaikum Syekh, Waalaikumsalam. Apa hukum masalah ini, masalah ini? Terkentut perempuan. Imam Hatim Al-Asam mulutnya tidak berubah, dia tidak, not responding. Terus perempuan itu malu keluar. Perempuan itu cerita, aku tadi gini-gini, gini. Tapi imam itu nggak ada, dia nggak ketawa, dia nggak ngomong. Ditanya mereka, kenapa? Kata Imam Hatim, aku nggak dengar gitu. Peka sampai mati, memekakkan diri karena khawatir malu perempuan itu. Jadi nanti kalau ada orang terkentut, ibu-ibu kalau suaminya kentut nanti diam-diam aja lah. Az-zahidu yuzibu kaisahu qabla nafsihi. Orang yang zuhud itu dia leburkan, yuzib lebur, seperti masuknya garam ke dalam air, larut, lebur, hilang. Dileburkannya semua miliknya, kantong-kantong, pikirannya, semuanya sebelum dirinya. Sedangkan orang yang mutazahid, yang pura-pura zuhud. Jadi kalau ada orang zuhud, namanya zahid. Kalau ada orang yang pura-pura zuhud, menzuhud-zuhudkan diri, itu namanya mutazahid. Mutazahid yuzibu nafsahu qabla kaisihi. Jadi kalau orang yang betul-betul zuhud itu nampak dari actionnya, hartanya, duitnya, kendaraannya, ambil pakailah semua untuk lillah. Kalau orang yang menzuhudkan diri ini, cerita dirinya aja, gayanya, stylenya, mana-mana pakai sendal jepit, pakai baju, pas giliran minta dana untuk bangunan masjid, muak, payahnya minta ampun. Itu mutazahid itu. Sami'tu Muhammad ibn Abdillah yaqul, aku mendengar Muhammad bin Abdillah berkata, aku mendengar Ali bin Husain al-Mausili berkata, Mausili orang Mausil, Mosul, Irak. Aku mendengar Ahmad bin Husain berkata, kami mendengar Muhammad bin Hasan berkata, kami mendengar Muhammad bin Ja'far berkata, aku mendengar Fudail bin Iyad berkata. Yang terakhir kali ditutup dengan ucapan Fudail bin Iyad. Ja'alallahu syarra kullahu fi baitin. Allah menjadikan semua kejahatan itu di dalam rumah. Ada segala macam kejahatan dibuatkan dalam rumah. Wa ja'ala miftahahu hubbud dunya. Kuncinya apa? Hubbud dunya. Mabuk, khamar, sabu-sabu, riba, zina, narkoba, ghibah, namimah, semua dikumpulkan di dalam rumah. Apa kuncinya? Hubbud dunya. Kalau orang sudah cinta dunia, itulah pokok pangkalnya. Wa ja'alal khaira kullahu fi baitin. Semua yang baik itu juga ada dalam rumah. Ini dalam rumah. Ridha, tawakal, qanaah, santun, budi pekerti, tata krama, sopan santun, baik budi, semua ada di dalam. Apa pintunya? Miftahahu wa ja'ala miftahahu az-zuhdu. Kuncinya adalah zuhud. Jadi kalau kita mau baik, bersikap zuhudlah. Kalau mau jahat, hubbud dunia. Yang ku khawatirkan nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, asabakumul wahnu. Kamu kena penyakit wahan, bukan Wuhan. Kamu kena penyakit wahan.
Apa wahana itu ya Rasulullah? Hubbud dunya. Kamu terlalu cinta pada dunia. Kenapa orang korupsi? Cinta dunia. Kenapa orang nepotisme? Cinta dunia. Kenapa orang menyogok? Cinta dunia. Kenapa orang curang timbangan? Cinta dunia. Kunci dari segala dosa, cinta dunia. Kunci dari segala kebaikan, zuhud. Ya Allah, jadikan kami zuhud dalam segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dari Bapak Hasan Basri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batubara saya bertanya. Orang Batubara, Asahan. Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya? Ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda, besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus, beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai. Sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustaz, saya minta izin dulu ke istri saya. Rupanya duit belanja itu dipegang bini semua. Dari Puni Suharwati, Ibu Puni Suharwati. Saya mau tanya, apa hukumnya bekerja di perusahaan pembuat wig, rambut palsu? Rambut palsu ini tidak sampai haram. Syubhat, samar-samar. Karena akan dipakai oleh perempuan mutabarrijat. Oleh sebab itu, kalau ibu mau warak, carilah pekerjaan lain. Kalau tak ada tempat lain untuk cari makan, inilah satu-satunya boleh. Karena kita tak boleh pilih mati. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang mudaratnya berat, boleh kita pilih yang ringan. Tapi kalau ada tempat lain, ibu carilah tempat lain yang lebih selamat. Ibu Nurmalasari, apa hukumnya membayar zakat fitrah tapi uangnya hasil hutang? Farada Rasulullah SAW sa'an min tamrin. Nabi SAW mewajibkan membayar zakat fitrah. Sadaqatul fitri sa'an min tamrin. 1 sa' kurma. Ini 1 mud. 4 ini 1 sa' kurma. Tamrin, kurma. Zabib, kismis. Qamh, gandum. Aqid, susu kambing yang dijemur, dikeringkan, mentega. Tempat kita tak ada, maka kita makanan pokok beras, nasi, kasih beras 4 canting. Kapan wajibnya membayar zakat fitrah itu? Petang sore hari terakhir Ramadan, tenggelam matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat maghrib, tenggelam matahari, petang itu, malam takbiran, wajib bayar zakat fitrah sampai besok khotib naik mimbar. Jadi kalau tenggelam matahari petang itu jam 6.30, besok salat Id jam 7.30, maka wajibnya membayar zakat fitrah itu adalah 13 jam. Tapi kalau dibayarnya di awal bulan Ramadan, boleh. Namanya ta'jil qabla awaniha, menyegerakan sebelum waktunya. Tapi yang afdal itu adalah di waktu wujub tadi. Sekarang ibu tak ada duit, sekarang susah. Oke, tapi malam itu bisa jadi ibu jadi orang yang mampu kaya. Ibu Nurmalasari. Andai ada orang waktu maghrib itu susah, tiba-tiba banyak orang menyerahkan zakat, malam itu terkumpul jam 12 malam 3 karung, maka saat itu dia sudah jadi orang yang mampu. Ambil 4 kali, 1, 2, 3, 4, bayarkan.
Kemana saya bayar Pak Ustaz? Kayaknya lebih susah dari ibu. Bagaimana kalau saya ngutang beras ke orang lain untuk bayar zakat fitrah? Boleh. Membayar zakat fitrah ngutang boleh. Kurban ngutang boleh. Haji ngutang boleh. Dengan syarat hutang dibagi dua. Yang pertama hutang ad-dainu yurja adauhu. Hutang yang ada persiapan untuk membayarnya. Itu boleh. Pak Ustadz, minjam saya utang duit 3 juta mau beli kambing untuk Idul Adha Pak Ustadz. Apa persiapan bayarnya? Insya Allah nanti panen padi saya bulan Juli Idul Adha. Insya Allah Agustus saya bayar Pak Ustadz. Apa bayarnya? Panen padi. Boleh. Yang tak boleh itu pinjam 3 juta Pak Ustadz. Pembayarnya apa? Saya serahkan pada Allah Pak Ustadz. Nah itu tak boleh. Kalau ada can persiapan untuk membayarnya, boleh. Can itu bahasa Inggris can. Dari Pak Leonardo. Wah, jauh ini Pak. Titanic ini. Pak Ustadz, apa hukumnya memberi jarak sholat 1 meter dalam sholat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan shaf. Makna sawus sufuf, 1, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain. Dia tidak hanya di tangan, tapi bisa di kain. Bahkan di kain ini bisa dia 9 jam. Maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini sudah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Dari Pak Kasdi Sidik. Ustadz, bagaimana jika ada orang memakai uang anak yatim dan beliau tidak bilang ke anak yatim tersebut, tapi beberapa bulan berikutnya tapi diganti? Dari Pak Boy, dari UIN. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Iya Pak Ustadz, tapi dipakainya sebentar, habis itu nanti dibayarnya lagi. Ini harta anak yatim. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? 1, jual beli. Ku beli uangmu ini dengan tunai. 2, pinjam. Aku pinjam, ku bayar sampai tanggal sekian. 3, gadai. Ini surat BPKB, notaris surat tanahku, ku pakai. Pinjam, beli, gadai. Atau hibah. Kata anak yatim itu, ambil ini Pak, aku hibahkan untuk bapak. Karena aku anak yatim yang kaya. Harta warisan bapakku aja tak habis-habis 7 keturunan. Bisa. Nah sekarang bagaimana harta anak yatim itu bisa berpindah ke tanganmu? Beli? Tidak. Hibah? Tidak. Gadai? Tidak. Wasiat? Tidak. Pinjam? Tidak. Apa namanya? Mencuri. Mencuri itu namanya. Walaupun nanti dibayar juga, mana bisa? Ada akadnya. Yang membedakan dalam Islam ini adalah akad. Maaf, beribu maaf. Prostitusi dengan nikah tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Hai Abdul Rashid. Ya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Akad itu yang membedakan yang halal dengan yang haram. Sekarang kau pakai duit anak yatim itu apa akadnya?
Iya, kalau kau pakai diam-diam kau masih hidup lagi. Kalau mati malam tuh. Pertanyaan terakhir. Ustaz, ada sebuah kaedah bahwa kullu sahabah udul. Setiap sahabat itu adalah adil. Bagaimana dengan adanya peristiwa tahkim, Ustaz? Yang menyebabkan adanya peristiwa tahkim yang menyebabkan adanya perang saudara sehingga muncul kelompok Khawarij, ada Syiah, bahkan kelompok Syiah tidak menerima hadis selain Ahlul Bait, dan pada masa itu muncul pemikiran-pemikiran kelompok ingkar sunnah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi, kullu sahabah udul. Semua sahabat itu udul. Udul artinya adil. Lawan adil fasik. Orang fasik tak diterima riwayatnya. Kita mengatakan Sayyidina Ali udul, adil. Muawiyah adil. Mereka berijtihad. Al-hakim, seorang hakim, idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa asaba, ijtihadnya benar, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa akhta'a, maka dia dapat ajrun wahid. Kullu mujtahid musib, semua yang berijtihad itu musib, benar. Sayyidina Ali benar ijtihadnya, dapat dia 2. Andai salah ijtihad Muawiyah, dia tetap dapat 1. Maka Nabi sudah berpesan itu 14 abad yang lalu, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kamu yang menginfakkan, mewakafkan emas sebesar bukit Uhud, tak sampai setengahnya tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Oleh sebab itu, di antara ajaran ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak mencaci maki sahabat Nabi. Berbeda dengan Syiah yang mencaci maki sahabat Nabi. Makanya kita berkata, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya. Kita adalah pecinta ahli bait, keluarganya, dan pencinta sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan tentang masalah ikhtilaf antar sahabat itu kepada Umar bin Abdul Aziz, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Allah sudah mensucikan pedangku dari darah hitam itu, maka jangan kau ajak aku untuk mengotori lidahku. Pedangku sudah dibersihkan Allah, sekarang kau ajak pula aku untuk mengotori lidahku. Maka saya ahlu sunnah wal jamaah, kullu sahabah udul, wallahu alam bissawab. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bekal kita dunia akhirat. Besok malam kita akan lanjutkan dalam anak tangga yang ke stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala. Besok as-samtu. Taubat, mujahadah, khalwah dan uzlah, taqwa, wara, zuhud. Besok as-samtu, diam, silent. Lebih hebat daripada lockdown. Lidah di lockdown besok. Samtu. Sampai jumpa besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.